العلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه أهل العلم والكرام. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Ketua BKM Masjid, Ketua BKM Musalla Nurul Huda Al-Ustaz Khairul Azmi Harahap SAG, yang tak lain dan tak bukan adalah abang kandungku sendiri. Tadi sebetulnya mau kusir abangku nih. Udah kepergok duluan. Kenapa? Karena tak enak kalau ceramah ada abang. Entah apa Pak Pantul aku diminta, aku malam ini kosong pula tuh lah. Biasa berisi awak ya kan. Sama kita hormati, kita muliakan Bapak Sekretaris. Tak nampak pula lah bendahara. Udah jelas waktu di pulang kosong. Cuma dapat teh manis minum mau masuk tengoknya. La ilaha illallah. Makin tambah diabetes di jalan. Tapi alhamdulillah ada air putih. Inilah nanti yang membuat darah tinggi balik. Udah darah rendah kan, datang air putih darah tinggi. Sama kita hormati, yang kita muliakan Ketua BKPR MI Kecamatan Deli Tua Bapak Fatul Umroh SPDI. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan adik-adik kami, para anggota BKPR MI Kecamatan Deli Tua, terkhusus kepada Brigade Masjid. Mudah-mudahan semua kita ini termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur akan nikmatnya, dan pada malam hari ini Allah turunkan rahmat, maghfirah, dan juga taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga nanti ketika kita selama berada di mushola ini kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lupa pula, mari sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dari umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang kalam, seperti biasa, ini adalah sudah merupakan program daripada DPK BKPR Kecamatan Deli Tua, bahwa setiap malam minggu 1 bulan sekali di awal bulan itu kita mengadakan pengajian akbar remaja masjid Deli Tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau dilanjutkan tak teteh Ustaz aku itu jadi temanan tidak. Lanjutkan cepat dulu. Saya pun minum dulu ya, nanti gak habis monasnya.
Sudah siap? Kalau sudah siap, hadapkan wajah kemari lagi biar kita lanjutkan pengajian kita ini. Malam hari ini pengajian kita nggak lebih dari 30 menit. Kenapa nggak lebih dari 30 menit Ustaz? Sudah dikasih kode dengan teh manisnya. Kenapa teh manisnya hangat-hangat itu? Itu tandanya Ustaz Mahmud 30 jam, 30 menit selesai. Kalau kode dari teh manisnya panas sekali, saya ingat. Ini kodenya kode 30 menit ini. Nah, karena kan saya kan Ustaz yang udah pengalaman. Jadi dari kode-kode BKM itu tanda kita. Kalau yang panas sekali lama. Kalau yang sedang kayak gini 30 menit. Kalau yang tak beteh manis itu 7,5 menit itu. Udah Bang Sulis? Aman? Aman. Oh, lanjutkan ya. Saya dari sekian banyak anggota PKPRM ini, dua nih yang paling saya ingat. Yang pertama si Apri, ketua brigade, satu lagi Bang Sulis. Yang lain-lain tak siapa-siapa namanya nggak tahu. Kalau kita tengok namanya ada Rizky baru lah tahu. Habis itu lupa balik. Karena dua makhluk ini makhluk yang unik. Yang satu besar tinggi, yang satu lagi adalah manusia unik. Sulisnya kan Bang? Kata orang ini Bang, bukan kata saya. Nah kita lanjutkan kaji kita ya. Pasang telinganya bagus-bagus. Apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bukan hanya sekedar ceramah-ceramah begitu saja, tapi untuk kita amalkan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bisa kita lihat nanti dalam sebuah kitab hadis yang bernama Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nomor hadisnya nomor hadis 314. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik, adik-adik, ngetes saja. Jadi ini bentuk dialog. Jadi dalam pelajaran hadis itu sering sekali isi-isi hadis baginda Rasulullah itu berbentuk dialog, yang mana dialog itu biasanya sahabat bertanya kepada Rasul. Makanya sering-seringlah bertanya kepada Ustaz. Kalau ada pengajian, nanti kan dibuka sesi tanya jawab. Tanya. Aku nggak mau loh sama Ustaz. Aku udah tahu kalau Ustaz Mahmud yang isi pengajiannya, jangan nanya-nanya. Biar kalau Ustaz tuh nanya, biar cair. Iya Pak. Dan saya tandai apa-apa. Aku bawa juga dari malam nih. Walaupun aku tahu malam nih, saya kan tren bawa kayu. Udah lah, yang aku siapkan, saya siapkan. Simak bagus-bagus ceramahnya. Habis duit ini, habislah ceramah kita. Gak habis duit ini, gak habis juga ceramah kita. Tangan lah. Jadi malam hari ini kita akan melaksanakan pengajian ini berbentuk sesi tanya jawab. Kenapa? Ini dicontohkan oleh hadis Rasul. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi. Apa isi pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala? Manakah amal yang paling dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi hadis ini membicarakan tentang love
Apa itu love? Cinta. Jadi malam hari ini judul pengajian kita cinta. Mana anak Tapi yang dimaksudkan cinta di sini adalah cinta kita kepada Allah. Kalau saya tanya lah kira-kira, manalah kalian pilih? Dicintai Allah apa mencintai Allah? Hah? Mencintai Allah. Dicintai. Kalau disuruh pilih mana itu belah. Model Ustaz Allah. Dengan perempuan. Ustaz tanya dulu. Kalian lebih enak dicintai atau mencintai? Dicintai ya. Sepakat yang perempuan ya. Perempuan itu lebih suka dicintai. Kenapa? Biar dipelorotinya orang yang mencintainya kan. Betul? Kalau perempuan suka sama laki-laki, koyak duit perempuan. Kalau makan bakso malam, yang bayar siapa? Yang mencintai kan. Makanya orang ini tahu, dicintai sangat katanya. Itulah ciri-ciri perempuan mati. Kalau laki-laki saya tanya, kalian ini yang laki-laki mana pilih? Dicintai apa mencintai? Kalau kalian lebih suka dicintai, nggak dirok kalian, karena dirok mencintai. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah amal-amal yang sangat, yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah? Bayangkan ini, kita bayangkan yang mencintai kita itu Allah. Kita aja misalnya lah contoh. Kalau ada cowok misalnya suka sama kita, pasti cowok itu akan mengada-adakan semua yang tak ada. Diada-adakannya itu. Apa yang diminta oleh orang yang dicintainya itu pasti dituruti. Maka cinta itu perlu bukti. Cinta tidak cukup dengan kata. Cocok? Oh. Makanya perempuan sekarang ganteng pun dia, kalau dia cuma naik Yamaha Mio. Ada laki-laki hitam macam saya, dia naik Grand Max, dapat saya pastikan perempuan itu pasti milih yang naik Avanza. Ya kan? Pasti. Hah? Avanza. Avanza tak jadi angkot. Ada juga Grab, ada Grab. Dan kalau begitu, bagaimana Ustaz supaya Allah itu mencintai kita? Tentu Allah itu perlu bukti. Ini gak tanggung-tanggung ya, Allah itu yang mencintai kita. Dan malam hari ini, inilah waktu yang paling tepat. Di Musola Huda ini, udah 2 tahun kita bersama di BKPR. Rasa-rasa bunga-bunga cinta itu udah mulai kurasakan. Dan malam hari ini pula itu tempat waktu. Kalian bawa bunga? Modal ya kan? Udah bisa kalian meter-meter dari sekarang. Tapi yang perempuan ini butuh bukti. Cinta itu mesti dibuktikan. Gak bisa aja I love you, you love me, I love you too, gak bisa. Itu zaman Ustaz Azmi bisa. Zaman Pak Sekretaris bisa. Sekarang mana mau? Semuanya perlu cinta itu perlu. Jadi begitu juga dengan Allah. Gak tanggung-tanggung Allah yang mencintai kita. Kalau begitu
mesti kita buktikan, pasti ada amalannya supaya Allah itu cinta kepada kita. Maksud cintanya apa? Bukan cinta kayak cinta-cinta manusia, bukan. Cinta Allah ini maksudnya, kalau amalan-amalan ini kita kerjakan, maka kita terasa dekat dengan Allah. Cinta itu sebetulnya merasa dekat, ya kan? Jauh di mata, dekat di hati. Jadi cinta itu sebetulnya dekat. Ustaz, kami kan CJR. Apa tuh CJR? Saya bilang cinta jarak jauh. Bodoh. Cinta jarak jauh. Yang dekat aja belum seminggu, apa lagi jauh ya kan? Percayalah nih. Virtual. Nah. Jadi apa amalan-amalan yang paling disukai, dicintai Allah? Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. As-salatu ala waqtiha. Ini ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan salat di awal waktu. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat itu dikerjakan pada waktunya, tidak di awal waktu. Tapi saya lebih condong mengikuti pendapat ulama yang menyebutkan sholat di awal waktu. Hayya 'alas shalah. Besok subuh, kata Pak Pantul, pasang alarm. Alarmnya jangan jauh-jauh di dinding, naruhkan di lubang hidung, jangan di lubang kuping. Lubang kuping tak bangun Pak Pantul, yakin saya. Lubang hidung, karena apa? Karena hidung tempat bernafas. Cocok kan? Sholat di awal waktu, kata Rasulullah, adalah amalan yang paling disukai Allah. Jadi tiada lain dan tiada bukan. Ternyata memang kunci supaya kita dicintai Allah, sholat. Sholat. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan bahwa yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang punya emas banyak. Enggak. Bahkan dalam sebuah hadis lain disebutkan, Raka'atul fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik bagi kamu, bagi engkau, kata Rasulullah, dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalau ada emas murni dikumpulkan sebesar musola ini semuanya emas, miknya emas, dinding-dindingnya emas, kasihnya emas, semua emas. Bukan itu yang dicintai Allah, tapi orang yang besok pagi datang sholat sunat 2 rakaat beserta sholat berjamaah subuh, itulah yang dicintai Allah. Hebat baginda Rasulullah. Jadi hadis ini mengajarkan kita bahwa mindset umat Islam itu bukan perkara dunia, tapi adalah perkara akhirat. Ustaz, payahkah dia sholat subuh? Macam mana supaya aku bangun sholat subuh? Memang kalau remaja ini bisa dihitung dengan jari. Orang yang sholat subuh ke masjid, apalagi perempuan, ya kan? Rumah sebelah masjid aja pun belum tentu dia ke masjid.
Orang laki-laki. Tengok nanti sholat subuh yang berjamaah ke masjid itu, atu-atu semua. Nanti ceramah pun atu-atu itu kreak pula. Ada atu-atu kreak, ada. Kadang-kadang orang jadi malas juga sholat ke masjid kan. Mau berdiri di sana, belakang kata atu. Nggak tahu dia sholat di depan itu sholat yang paling utama ya kan. Tapi macam punya dia, udahlah ngalah belakang juga terakhir ya. Kok di belakang kan ngantuk. Jadi sholat di awal waktu. Kita ini yang ada di musola kita nih, jangan cerita. Kalau sholat gak kita jaga, jangan mengharapkan Allah itu cinta kepada kita. Ayo umat kita aja lah, ayo umat kita. Macam mana lah ayo umat kita supaya kita cinta, supaya umat kita itu cinta sama kita. Macam mana caranya? Macam mana? Pasti ada sesuatu perbuatan atau amalan yang paling disukai umat kita. Apalah kira-kira? Ini perempuan ini emak kita tuh sukanya apa dia? Bantu dia masak. Bantu dia masak. Itu loh Ustaz, aku paling nggak bisa aku masak Ustaz. Kenapa? Nggak bisa, mataku kena bau kan? Karena celakku mahal Ustaz. Oh iya. Cuci piring lah kau kak. Cuci piring pula tanganku ini nggak bisa. Kalau tangan sarinya kena mama lemon tuh ya kan, kena sunlight itu udah luka-luka berkerak-kerak ya kan, betul? Nggak salah lagi Ustaz ya. Kalau gitu nyapu lah nyapu, mama aku tuh paling suka nyapu. Sebelum dia bangun tidur udah aku sapu rumah Ustaz. Nyapu lah tuh ya. Mana yang paling disukai orang tua kita lakukan, pasti Allah SWT suka. Begitu juga dengan Allah. Ternyata Allah memilih sholat. Memilih sholat. Kenapa? Kita sudah maklum bersama bahwa sholat ini adalah merupakan tiang agama. Tapi saya ingatkan, ini kan kita tiap bulan ngaji. Sholatnya tiap hari itu mesti makin hari makin meningkat kualitas sholatnya. Kadang-kadang orang banyak ngeluh, nggak betul itu sholat itu Allah cinta. Buktinya aku tiap hari sholat, macamnya Allah benci kan sama Ustaz. Kenapa kok? Ya bagus sholat. Mendoakan ya umatku sehat, tapi sakit ya umatku. Bukan doa tak dikabulkan Oma Awa. Dulu ayah Oma Awa iblis sama setan. Rupanya dibuat Allah sakit ayah Oma Awa. Rupanya menggugurkan dosa-dosa. Karena nggak tahu. Ustaz, udah berdoa aku sama Allah Ustaz. Kalau dia memang jodohku, ya Allah dekatkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Kalau tak jodoh ya Allah jauhkan. Dijauhkan Allah langsung. Kenapa? Rupanya laki-laki itu penipu. Tiap hari mobilnya gonta-ganti. Rupanya dia lesi. Tahu mau saja. Ditengoknya anak BKPR ini cantik-cantik, soleha. Gak cocok kok sama tukang leasing kata Allah. Oh cocoknya sama anak BKPR ini. Tapi tunggulah saatnya nanti. Salat aku ya Allah. Banjir juga rumah kami ya Allah. Ya lah kau tinggal di pinggiran sungai pula. Ya banjir lah. Pindahlah dari situ biar tak banjir. Cuma itu rumah yang ada itu ya Allah. Sama-sama kan lah. Jadi jangan salahkan sholatnya. Mungkin
mungkin sholatnya ada yang kurang baik. Macam mana lah Ustaz cara sholat yang kurang baik itu? Banyak. Satu, ini anak-anak remaja pas ini ku ingatkan ini, ingat ya, sholat pakai peci. Peci yang enggak cocok, nanti nyanyi Ustaz bilang lobe. Pokoknya kepala ini tutup kalau sholat. Kenapa? Makruh kalau kita nggak pakai tutup kepala. Kalau udah makruh kita kerjakan dalam sholat kan berkurang terus pahalanya. Ngerti kan yang laki-laki kan? Kadang-kadang memang tulis ya. Kalau nggak ada lobe, jawab pertanyaan saya bulan depan dapat lobe. Siapa yang kasih ya? Ketua lah, masa aku juga ya. Orang biasanya kan habis ini ada disiapkan ini. Bu Nailul ada? Enggak? Lupa ya kan? Hadiah kan? Ada. Mau tulis ada. Ada mau tulis ya? Ada. Berikutnya, amalan yang dicintai Allah. Ingat nih, sholat di awal waktu. Memang berat untuk mendapatkan cinta Allah ini. Sholat di awal waktu itu memang berat. Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang berat. Sholat itu berat, terasa berat bagi orang-orang yang gak khusyuk. Tapi kalau orang yang khusyuk dalam sholatnya terasa ringan. Oleh karena itu upayakanlah sholat kita khusyuk. Ini saya ingatkan lagi, jangan ada di pikiran kita sholat khusyuk itu nggak ingat apa-apa. Ingat ya, udah mau Ustaz, waktu kurasa khusyuk kali sholatnya. Dari mana kau tahu? Udah mau Ustaz, waktu dia takbiratul ihram berulang-ulang kali. Batuknya banyak Ustaz. Gagal. Hampir berulang-ulang kan. Begitu udah takbiran ketiga, pici mata, mulut tak ada kumat kami. Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Habis sholat kita tanya, Wah, kenapa tadi waktu sholat pejamkan mata? Dia muncul. Kenapa Wah? Hampir mulia Allah. Macam-macam hampir dilihatnya Allah. Kepala pas dibuka dengan mata yang gini, ada ular di depan dipakai. Mati Wah. Sholat itu bukan hilang ingatan. Sholat itu ingat kepada Allah. Artinya apa? Perbuatan ucapan kita itu semuanya tertuju kepada Allah. Jadi bagaimana sholat Ustaz? Gak boleh menjamkan mata. Jangan menjamkan mata, buka mata. Kata Rasulullah dalam hadis, uqtulul aswadaini fis sholat. Bunuh kalianlah dua yang hitam di dalam sholat. Apa dua yang hitam di dalam sholat itu? Ular dan kala jengking. Maksudnya apa hadis ini? Maksud hadis ini adalah orang sholat itu bukan gak tahu apa-apa, bukan hilang ingatan. Maling kereta, katanya. Kereta dimalingin.
ayatnya. Tahu Ustaz. Kalau udah ada terasa di depan, ini tapi nggak dengar pula kan. Mesti udah kertak batalkan sholat. Tangkap malingnya, tunjangi. Ini enggak. Takut, wah, panjang kan ayat. Begitu bilang hilang ternyata Ustaz. Iya, aku dengar tadi. Macam-macam ragu-ragu aku tadi. Kita lagi sedang sholat. Kalian nanti kalau sholat nih misalnya, pas pulang lagi goreng ikan asin. Lama nih ikan asin dia kan. Ibadah sholat dulu lah Ustaz. Allahu Akbar. Udah terasa bau gosong, macam-macam terbakar-bakar. Kau udahlah nanti aja. Jangan. Udah terasa gosong, batalkan sholatnya. Matikan kompornya. Ulangi sholatnya. Ini enggak. Allahu Akbar, hujan. Pakai kan banyak di sana. Udah nanti aja. Habis sholat habis basah jemuran. Tali sholatnya, angkat jemurannya batal sholatnya. Gitu. Ya kan? Sama itu kalau misalnya ada makanan, bertamu awak ke rumah Ustaz Mahmud misalnya. Bertamu ke rumah saya. Yang udah pernah bertamu ke rumah saya enggak mengecewakan apa. Paling tidak nanti BAG ke rumah. Kadang-kadang ada nanti nasi goreng, ya kan? Pas pula waktu misalnya mau sholat dulu, tapi makan udah disiapkan. Coba saya tanya sama kalian dulu, pilih sholat langsung atau makan dulu? Makan dulu. Hah? Makan dulu. Oh, makan dulu baru sholat. Yakin itu? Dari mana kalian tahu? Enggak, dari mana kalian tahu itu? Dari Ustaz siapa? Biar tahu Ustaz siapa? Ketawa kan? Itu kata Ustaz Mahmud lah. Udah cocok itu. Jadi makan dulu. Kenapa? Karena ada istilah lebih baik makan ingat sholat ketimbang sholat ingat makan. Kalau kalian tinggalkan makanan itu, Allahu Akbar, KFC-nya. Tadi ada kucing nongol di situ. Kalau Allahu Akbar, kucing, ayam kucing. Ingat lagi lah ya kan. Dah, lanjut yang kedua. Dah, sholat di awal waktu ya. Jadi remaja masjid itu mestinya sholatnya di awal waktu. Masa muda nih kalian rasakan enak sholat di awal waktu. Kalau udah tua payah. Apalagi kalau keluarga kayak kami. Payah. Sekarang kalau kalian itu menabung. Tapi terbalik pula, yang muda pun yang malas ya. Coba lah kan. Mulai malam hari ini mesti punya tekad kuat, berazam. Aku sholat di awal waktu. Jadi nanti boleh tanya mama, Bang, mama tengok kok semenjak pulang dari pengajian malam minggu di Nurul Huda di awal waktu kau sholat. Siapa rupanya Ustaz? Belum tahu nama-namanya. Cuma adalah ayat 2 BKM. Undang Ustaz itu biar tahu. Kenapa apa disampaikan Ustaz? Aku dia. Sudah lama aku mencari cinta Allah, tak ku dapatkan selama. Banyak ustaz-ustaz ceramah, tak pernah disampaikan ustaz itu bagaimana cara mendapatkan cinta Allah. Malam itu disebutkan ustaz pula bagaimana cara mencintai Allah. Sholat di awal waktu, mak. Ya. Ayahnya tak sering, tak sejarah sholat awal waktu. Kelambaran aja ya. Kenapa segitu di uang BKM aja? Dah. Pulang dari sini niatkan sholat di awal waktu. Jangan sampai tinggal sholat. Oh, kalau tinggal sholat ya Allah. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu itu istiqomah, gak ditinggal-tinggalkannya. Dikasih Allah 5 kemuliaan di dunia. Tapi bagi orang yang melalaikan sholat, Allah kasih 15 azab di dunia, di kubur, bangkit dari kubur, dan memberikan kita pada hari kiamat. 5 banding 15. Mau saya sebutkan ini. Dah, kita lanjutkan. Yang kedua, amalan yang paling disukai Allah adalah
walidaini, berbakti berbuat baik kepada kedua orang. Wah, ini kalau diceritakan ini nangis nih. Saya tak mau nangis-nangis kalau ngaji. Cari ustaz yang pandai nangis. Ustaz Padli Sudiro itu nanti pandai tuh buat nangis. Datang malam tahun baru, dari sekarang yang jadwalkan, bilang sama Yayang Bebek dan Yayang Bebek, malam tahun baru Islam, ayo kita ikut pengajian Nabi Akbar di Masjid Al-Ikhlas Jalan yang Sejarah. Kita disitulah mencari cinta Allah. Ada zikir akbar, ada sholawat. Nurul huda wafana bihusnihi ahyana, Nurul huda wafana. Dek, setelah mendengar sholat besok pulang malam. Apa maharnya bang? El jadi. Dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah hak manusia. Kalau sholat itu adalah hak Allah. Kalau berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua itu hak manusia. Hak manusia yang paling utama itu adalah berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Selagi masih hidup orang tua kita, berbuat baik berbakti. Bagaimana cara kita berbuat baik berbakti kepada orang tua? Banyak. Di antaranya adalah kita mesti taat dan patuh atas perintah orang tua kita. Rahmat, kata ayahnya, Mat, kau tadi kan baru pulang pengajian, ayah lapar, Mat. Kau belikan dulu nasi goreng ayah, Mat, di tempat wakaku. Aku namanya yang dekat kios saya. Kalau kita ingin dicintai Allah, taati orang tua kita. Langsung, jangan banyak alasan. Langsung engkol mereka, Mat. Tapi jangan membuat video, Mat. Ditanya ayah ya, ada uang kok, Mat? Ada ya. Dari mana kau dapat duit? Proposalnya jalan ya. Ustaz ini buka doa. Saya mantan ketua remaja masjid 2 periode. Makanya bisa jadi ustaz. Dan kelakuan remaja masjid di kantong saya semua. Jadi kan kok macam-macam sama saya tahu. Saking susahnya remaja masjid mencari dana. Maka alhamdulillah kalau remaja masjid datang menjumpai saya, cairin, ya kan? Tapi kan jangan sering-sering. Tapi zaman sekarang ini boleh lah, karena lagi naik daun, ya kan? Kenapa? Karena banyak bunga di rumah saya, makanya bisa naik daun, ya kan? Asal untuk yang baik kita balik. Itu aja. Jangan tiap hari. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua itu, Ustaz? Patuhi perintahnya. Asalkan perintahnya itu tidak perintah yang berbuat dosa. Ustaz, disuruh ayahku aku beli rokok, Ustaz, bagaimana? Kalau kalian disuruh ayah dan beli rokok, pernah kalian disuruh ayah beli rokok? Kasih. Wow. Siapa nih? Iris dia? Enggak, ini tahu. Rangga, dia kan ketua Rangga, iya Pak. Rangga belikan dulu Papa rokok. Bagaimana cara menolak dengan halus? Jangan pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Rokok haram. Keluar dari rumah nih. Tidak kepala kau. Yang anak gadis. Kadang-kadang belum kenal teman-teman kan sama mama. Ustaz tahu kan sekolah, tahu. Pulang sekolah jam 5 capek.
belum lagi mengerjakan proposal, belum lagi mengerjakan apa namanya, tugas-tugas apa namanya, kalau sekolah piping, kalau ada tulis ini makalah, capek. Tapi begitulah omak kita. Oh Linda, oh cuci dulu piring Linda, udah 2 minggu tadi cuci. Karena si Linda sudah ngaji sama Ustadz Mahmud, dibukanya pintunya. Nurul huda wa fana bi husni ahyana. Kenapa kau bersolawat? Kata Ustadz Mahmud, kalau banyak-banyak bersolawat setan lari. Jadi kau nggak mama setan? Bukan. Malah semua. Nah, ini kalau sebentar mak ya. Awak istirahat dulu sebentar 5 menit. Walaupun kau nanti tidurnya 5 jam. Itu cara nolaknya. Kita orang-orang ke anak zaman sekarang. Ya Allah, apalagi oh Linda, cucikan dulu piringku. Dibanting karena dia buka mata. Wah! Sambil mengoceh. Mama ini gua ada perasaan awal ini kali kan baru cabar lagi kali mama. Ya Allah. Kalian bayangkan omak kalian dulu gak pernah istirahat waktu kalian ngurus dia masih kecil. Kapan dia tidur? Gak pernah dia tidur waktu kita kecil. Ya kan? Tengah malam belum tuh. Minum susu. Dan ingat itu jasa omak kita. Pernah kalian tanya, "Ma, aku waktu kecil dulu, kayak mana mama ngasih susu?" Dan saya menjadi ayah-ayah. Kalau udah malam itu ayah gilirannya. Awak capek dulu kan pulang. Gak nangisnya anak itu. Kalian gak nangis waktu itu. Tapi matanya malam-malam jam 12 malam juga banyak. Senyum saja dia kata mama kalian. Oh bang, udah tuh bang. Kalau tengah malam tidur karena anak kita di luar. Tak bisa gue tak sanggup aku lagi bang. Ya bang. Nanti kalau mau susu-susu di atas semua ya bang. Tidur mama kalian. Ayah kalian gak tidur. Ambilnya susu sambil ngantuk-ngantuk. Loh, kok masih nangis? Rupanya salah si susu, mamanya yang minum. Ya kan? Itulah. Ustaz ini ya pengalaman saya. Sakit berarti nggak tidur nyenyak emak kalian. Tapi kenapa sekarang emak kalian sakit? Disuruhlahnya cuma kalian belikan obat di apotek. Banyak kali alasan. Birrul walidain. Nanti kalian kalau sudah kerja, punya duit, menikah, jangan lupa sama emak ayah. Jangan seperti Alqomah. Tahu Alqomah? Udah saya ceritakan Alqomah. Bukan baru dan kau ceritanya, nanti tanya sama dia. Di sesi mana tuh? Bukalah YouTube saya. Memanglah nih. Ada saya ceritakan di YouTube saya tentang Alqomah, tentang seorang laki-laki yang durhaka kepada imam. Padahal Alqomah tuh kayak kalian. Ke masjid rajin, bersodakoh kencang, puasa Senin Kamis gak pernah tinggal. Tapi di akhir hayatnya payah mengucapkan la ilaha illallah. Datang beberapa sahabat Nabi sekelas Bilal bin Rabah mentalkinkan dia, enggak mempan. La ilaha illallah. Pernah kan dengar orang sakaratul maut? Hah? Di TV? Jangan tengok Indosiar itu bohongan. Indosiar itu bohongan, kan? Masa sebelum mati? Mama, papa udah gak lama lagi nih mama.
Papa titip anak-anak kita ya. Hah? Emang enak mati. Datang pula lagi. Orang ini tahu aja mau cair ya kan. Aduh, patuh tambah setengah jam lagi, nggak usah habis. Segera pula mau bangun ya kan. Lanjut. Nurul huda wa fana bi husni ahyana salla alaihi maulana salla alaihi maulana bi husni ahyana. Dan yang pertama cara berbakti kepada kedua orang tua itu patuhi perintahnya dan jauhi segala larangannya. Oh, bimbong. Langsung aja ya, kalau lambatnya saya kenal. Oh, bimbong. Mak tak suka sama calon yang kau bawa. Kenapa? Kenapa Mak tak suka sama calon itu? Jangan bohong. Pendek rambutnya, cari yang panjang rambutnya. Kenapa gitu Mak? Kalau pendek rambutnya gonjes kata orang, nanti kayak laki-laki. Batal. Karena Bang Bimbong ini patuh kepada perintah orang. Oh Bimbong, bawa yang kedua sama Bang Bimbong. Oh Bimbong, tak suka lagi Mak. Kenapa Mak? Udah pakai jilbab yang ku bawa Mak. Jangan bohong. Kenapa? Pakai kacamata. Kenapa Mak rupanya pakai kacamata? Perempuan pakai kacamata itu perempuan tak setia. Jangan tersinggung yang pakai kacamata. Kenapa begitu Mak? Iya, nanti kalau kau udah nikah, istri kau tuh baru bangun tidur, bukan kau yang dicarinya, kacamatanya. Betul? Betul kan? Nah, tapi kalau saya tanya balik, ada perempuan pakai kacamata, mana? Pilih handphone apa pilih kacamata? Kacamata, tetap kacamata kan? Kata Mama Bang Bimbong, jangan kau pilih kacamata, tak setia. Oh iya Mama, besok tukar lagi. Oh Bimbong, apa lagi Mak? Tak cocok rasa Mama, hitam kali udah ngomong. Kau udah hitam, dia hitam, jadi apa anak kau? Salah lagi. Tak jadi udah 3 kali. Datang yang keempat. Oh Bimbong, apa lagi Mak? Pakai jilbab udah Mak, udah putih Mak. Terus apa lagi? Hidungnya Bong tak nampak. Pesek, janganlah pesek Bong. Kenapa gitu Mak? Iya, kalau pesek nanti susah bernapas kan. Ya Allah salah. Besok bawa lagi yang kelima. Tak cocok lagi. Apa lagi Mak? Udah mancung Mak. Alah Bong, guru gua bawa katanya. Loh kenapa Mak? Kalau guru nanti anak kau tak terawat, kasih anak orang aja yang diajar katanya. Iya macam mana habis lah. Besok bawa lagi. Bang, tak setuju Mak. Apa lagi Mak? Ini bukan guru, bidan tuh Mak. Alah kalau bidan capek. Pulangnya kadang-kadang pagi. Tak tunggu sekolah lagi dulu. Jadi macam mana Mak? Aku kalau gitu kata Bang Bimbong, tak mau aku Mak lain carikan Mak katanya. Ya kau carikan lah katanya. Untuk asal Bang Bimbong. Stres dia. Lama-lama teringat dia Ustaz Mahmud. Datang ke rumah saya. Ustaz, aku mau curhat dulu. Ada apa Bang Bimbong? Aku ini kan mau menikah Ustaz. 7 bawa calon ke rumah Ustaz. Bolak-balik. Tak ada rumahku sendiri Ustaz. Siapa yang kau carikan? Pokoknya mulai dari berjilbab pesek sampai tukang bidan, tukang suntik, udah ku bawa Ustaz. Tak setuju Mama. Oh, gini. Gampang itu. Cari aja yang mirip kayak Mama Bang Bimbong. Cemana rupanya Ustaz? Ya pokoknya mirip kayak Mama Bang Bimbong. Payah Ustaz. Saya kasih amalan. Apa amalan Ustaz? Ini diamalkan Bang Bimbong. Biiznillah seminggu kemudian dapat calon Bang Bimbong ini mirip kan kayak mamanya, dibawalah.
dibawa ke rumah, tok malam minggu. Tapi minggu ketiga, kan minggu pertama tapi mau di sini ngaji ya kan. Ngaji kita ya kan. Tok, assalamualaikum. Rupanya Ali Bang Bimbong yang bukan Bang Bimbong. Bang Bimbong lagi berbunga-bunga ya kan. Begitu dibuka, wow, mirip mama, ada adiknya. Mirip kan, siapa tuh ini nama calon? Datang mama. Begitu ditengok, mamanya langsung sini, nggak protes. Nggak lama udah mau pulang. Balik Bang Bimbong habis mengatakan, oh ini lah, kenapa nggak dari lama? Oh, ini lah memang tunggu. Kok bisa gitu mah? Iya. Siapa yang nyari kayak gini? Ustaz Mahmud. Karena Ustaz udah pengalaman. Kenapa? Nggak mungkin mama Bang Bimbong itu komplain dengan yang terakhir ini. Kenapa? Karena mirip kayak dia. Kalau dikomplainnya lagi berarti dia komplain terhadap dirinya sendiri. Kayak mana rupanya Ustaz? Ciri-ciri yang dibawa terakhir itu, cipit-cipitnya sama kayak mamanya, pesek-pesek hidungnya sama kayak mamanya, lancip-lancip bibirnya, kucrenya sama kayak mamanya, pas. Maka mamanya senang. Begitu ditanya, Bimbong, bulan depan ini duit, kita antaran, kita lamaran, cari apa namanya? Tenda, pesan tenda, jumpai Tuan Kadi. Jangan lupa keyboard tunggal. Rupanya gak lama setelah itu terdengar suara tangisan di kamar. Ayahnya nangis. Ayah Bang Bimbong nangis. Dijumpai Bang Bimbong lah ke kamar. Oh ya, kenapa ayah nangis? Karena mama udah setuju aku mau kawin bulan depan. Bimbong, kenapa lah kau cari yang mirip kayak mama? Cukuplah 40 tahun lamanya ayah menikah sama mak kau, Bimbong. Hancur hati ayah, Bimbong. Rupanya ayahnya tersiksa karena mirip kayak mama. Alhasil gagal Bang Bimbong kawin. Jangan banyak pilihan. Tapi kita tetap ikut apa kata orang. Mintalah pendapatnya. Dan ini salah satu lagi adab kita kepada orang tua sebagai bukti berbakti kita. Kalau jalan sama orang tua kita, gak boleh kita jalan di depannya, di samping kanannya, di samping kirinya, di belakang. Itu ada. Anak-anak sekarang dipotoknya bapak. Baru dibeli kereta NMAX, knalpotnya dibolongin. Bapaknya naik kereta studi yang lama. Udah sampai depan rumahnya, tanggung kali. Tapi itu memang teriak kali anak PKPRM ini ya. Baru pernah pengajian. Dipotongnya di tembelan kok. Ya Allah. Kucing pun mau ikut pengajian Ustaz Mahmud. Luar biasa memang. Belum pernah kejadian ada kucing ikut pengajian. Dan jadi berbakti kepada kedua orang. Kalau bercakap sama orang tua, suaranya nggak boleh lebih kuat dari suara orang tua kita. Orang tua kita lemah lembut dia. Oh lah, bang, bersihkan dulu parit di depan rumah. Lembut suara ayah kita. Suara kita nggak boleh tinggi. Iya ya, sebentar ya. Jangan kita lebih kuat suara kita. Kadang-kadang suara ayah kita cuma kita yang dengar, tapi suara kita tetangga kanan kiri dengar. Jangan. Kemudian berikutnya, kalau ayah kita butuh makanan, butuh pakaian, antar makanan, antar pakaian. Kapan itu? Gak bisa setiap sebulan sekali, setahun sekali, hari raya. Nanti kalian rasakan udah berkeluarga. Jangan sampai gak kalian tengok ayah omak kalian. Ustaz, ayah omak udah kaya. Dia bukan pengen kayanya,
Dia bukan pengen besarnya, dia bukan pengen apa yang kalian berikan, tapi begitu kalian berikan sama kedua orang tua kalian itu bangga. Enggak, udah nggak ngasih, ngabisin, semua dijual. Tek-tek di bawah kolong tempat tidur ayah oma kita pun harta warisan itu dijual. Kenapa? Sakau. Ya kan? Nauzubillah min. Kalau anak BKPRM terus ngaji ini nggak akan mungkin lagi. Tapi kalau pulang dari malam ini ada pula keyboard depan bukan? Merasa orang yang sejarahnya bingung jadi jalan tadi ya. Iya. Satria belok rumah saya kan tadi. Iya. Nah, jadi berbakti kepada kedua orang sama ayah omaku sama. Ayah omak kita dulu penderitaannya luar biasa. Cerita waktu manggung lagi ya Allah. Sekali-sekali lihat ini yang perempuan-perempuan ini. Kalau yang laki-laki saya nggak yakin lah mau nanya. Perempuan-perempuan ini kan sering duduk sama emak gitu. Coba kita tanya, waktu dulu omak ngandung apa yang omak rasakan? Jujur mak, jujur. Oh dulu kau ya Allah, kau sepak-sepak lah perut emak. Terus mak iya, mak pikir takut juga lah kalau laki-laki di pemain sepak bola dan waktu nyusukan, tengok emak kan dulu langsing cantik, macam peragam model. Tapi begitu sayangnya sama kalian dia melar badan. Walaupun nanti habis melahirkan dia sibuk minum jamu, rapet sariwan. Sayang dia sama kalian. Jadi nggak masuklah logika kita kalau ada anak ibu durhaka kepada kedua orang. Payah kita nanti mati kalau kita durhaka sama orang tua. Ingat itu Ustaz. Alam nggak lo Ustaz? Tengok, udah banyak contoh. Itu kan nyanyinya udah ada. Bagaimana kasih sayangnya ibu kita? Siapa yang bisa nyanyikan? Saya kasih 20.000. Ada lagu nasibnya itu. Nah, ayo 20.000 cepat nyanyikan. Tapi nggak boleh nangis ya. Ayo siapa? 20.000. Situ aja masuk kali. Tapi Bang baru rekamkan ya. Siapa nyanyi nanti rekamkan. Masuk YouTube ini. Pemandangan sini terkenal Ustaz Mahmud apa ya kan? Kapan nggak bisa masuk YouTube? Subscriber saya 100 ya kan? Ini kalau malam bilang susah subscriber baru 200. Ada otak kadang-kadang ya kan? Yang mana usah mau kaya gitu ya kan? Proposal datang juga, subscribe nggak mau dulu ada majelis ini. Mau enak aja, nggak tahu susah orang. Nggak tahu yang subscriber baru di sana direkam berapa. Ayo, jangan tanya Bu Nailul, dia tak apa luar kepala, lahir batin dia tuh nasib. Coba, ayo, coba. Ya kok tunjuk-tunjuk, orang 20.000 dikasih kok. Ada apa juga? Kasih sayangnya Bunda tidak ada batasnya, siang malam dijaganya, dipangku dan dimanjanya dengan kasih sayangnya. Nonen keren. Bila di malam hari ibu selalu berdoa, kelak kau dewasa nanti jadi anak berguna bagi nusa dan bangsa, bagi nusa dan bangsa. Anak remaja tidak ingat lagu itu lagi.
Saya ingat, alhamdulillah. Untuk saya berarti saya nyanyi kan. Dah, tak usah pantang beda. Pokoknya jangan sampai kita tidak berbuat baik. Ustaz, mak ayahku udah mati. Masih bisa tuh berbuat baik sama kedua orang tua? Bisa. Yang pertama, cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Pertama, as-salatu alaihima, kata Rasul. Apa itu? Doakan. Doakan. Macam mana doanya Ustaz? Doa yang sering kita hafal waktu TK. Apa? Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada satu doa lagi dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan kedua orang tua. Bacakan dua boleh. Buka handphone, jangan buka handphone. Ya Allah. Memang itulah ngaji. Rabbighfirli wa li walidayya. Salah lah. Surat Ibrahim. Ya, sambung. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Makanya kalau habis sholat itu jangan langsung cabut. Dengarkan doa Ustaz. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, banyak mau saya sampaikan. Saya mau kitab anak kecil. Sebetulnya harus dikaji pengajian rutin seminggu sekali. Akhlakul baik. Tapi itu garis besar. Jangan sempat kita durhaka kepada kedua orang tua. Terakhir, yang ketiga, amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Apa Ustaz? Perang. Di zaman Nabi perang. Zaman sekarang nggak perang lagi mengangkat senjata. Tapi senjata kita yang ada di tangan kita. Itu senjata kita itu paling ampuh. Jangan jadikan handphone kalian itu menjadi senjata-senjata ampuh, malah untuk menghancurkan agama. Contohnya apa Ustaz? Itu lah goyang-goyang. Buat TikTok yang baru, nulis di situ, buat status. Malam ini pengajian akbar remaja masjid sekecamatan dari dua. Jangan lupa ustaznya. Kok saya aja setiap itu saya buat. Tengok di Facebook saya. Ada berteman kan? Saya. Zaman Nabi perang. Setelah perang tak ada lagi, kata Rasulullah, roja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasul kepada sahabat-sahabat, kalian ini baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Terkejutlah para sahabat, ya Rasulullah, emang ada lagi jihad yang lebih besar setelah kami berperang nih? Kata Rasulullah, ada. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Kalau begitu apa jihad yang paling besar ya Rasulullah? Jihadun nafs. Jiwa berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Udah kalian tunjukkan jihad tadi. Mana bentuk jihad kalian Ustaz? Malam minggu ikut pengajian. Kalau ikutkan hawa nafsu, malam minggu kemana? Gak yakin saya tidur. Gak mungkin tidur. Paling tidak kalian nongkrong di kafe mie Aceh, nonton live streaming, yuk, ya kan? Sambil cekik.
Asia kuning. Semangat kali dia. Malam hari ini kita sudah berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Malam ini sebetulnya enak malam. Kayak saya aja. Biasanya saya malam minggu misi pengajian, tiba-tiba malam ini libur. Saya kalahkan hawa nafsu saya. Kenapa? Seharusnya malam ini kami makan di pizza. Sama istri anak bukan sombong. Bukan pamer. Kenyataan. Supaya kalian semangat. Kalau saya telepon, Ustaz di mana makannya? Kita lele. Ustaz kita lele. Malah udah Ustaz jangan kayak gitu. Makanya Ustaz tuh mesti penampilannya pun harus menjanjikan. Nggak tahu dalamnya. Dan apalagi bentuk jihad yang lain. Apa bentuk jihad yang lain selain perang? Bangun sholat subuh kita yang menjadi muazzin. Itu berat, itu jihad fisabilillah. Subuh. Ini memang luar biasa. Kalau remaja masjid ajan zuhur sama asar sama maghribnya. Tapi berapa banyak di Delipuannya aja bisa hitung dengan jari. Siapa yang jadi muazzin subuh? Itu tadi atau yang teriak tadi lah. Mana mau datang ke masjid dia kan? Memang enak kali tidur subuh dia. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Betul kata muazzin itu. Dia salah dengar. Salah dengar artinya, rupanya dia bilang tidur lebih baik dari sholat. Makanya tidur dia. Waktu ngaji itu dia ngantuk. Disuruh kita bangun pagi supaya sholat subuh mengalahkan kantor. Itulah bentuk jihad kita. Jihad itu. Jadi jihad ini bukan angkat senjatanya. Walaupun suatu saat nanti kalau misalnya perang masa kalian. Nauzubillah menjadilah kalau saya ikut jangan ada perang-perang. Kayak misalnya kita orang-orang di Palestina itu memang bisa bilang berperang angkat senjata. Jadi kita yang muda-muda ini semua, inilah nanti generasi-generasi penerus umat Islam, generasi-generasi penerus bangsa. Berjihadlah kita. Berjihad itu dalam arti kata berbuat suatu yang baik itu tiada putus dan henti-hentinya. Bersungguh-sungguh. Amin. Ustaz, kalau aku bersungguh-sungguh mau ngepek cewek gak tahu itu kan jihad ya. Yang jihad yang baik-baik. Dan ini dapat kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada 3 amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Menuntut ilmu juga termasuk jihad fisabilillah. Berat menuntut ilmu. Berat. Kenapa? Karena kita dituntut untuk senantiasa membaca. Sekarang ini budaya membaca ini udah kacau. Berapa banyak hari ini umat Islam yang di rumah punya buku bacaan? Tengok perpustakaan itu yang di depan Istana Maimun. Tengok, rame apa sunyi? Sunyi. Kenapa? Minat baca Quran. Ustaz baca juga ya Ustaz? HP yang dibaca, handphone aja yang dibaca. Jadi minat baca itu mesti dipertahankan. Itu untuk jihad fisabilillah. Ini yang masih mahasiswa yang mau jadi ustaz harus banyak membaca, mau jadi dosen, menjadi guru harus banyak membaca supaya bertambah ilmu. Dengan bertambah ilmu maka amal kita akan semakin baik dan benar. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab.